Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Akhlak yang beranggotakan Muhammad Bimo Pamungkas sebagai pemateri 1, Muhammad Maulana Mansur sebagai pemateri 2, Syanik Humair Adam sebagai pemateri 3, dan saya Sandra Putri Pertiwi sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akhlak terhadap orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas soal pengertian orang tua menurut Islam. Seorang muslim tentu mengetahui hak kedua orang tua atas dirinya dan kewajiban berbakti, menaati, dan berbuat baik terhadap keduanya. Bukan hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya, atau karena mereka telah berbuat baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya, atau karena mereka adalah manusia paling berjasa dan utama bagi dirinya. Akan tetapi, lebih dari itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juga memberi pesan kepada setiap muslimin untuk berbakti kepada orang tua mereka. Sabda beliau yaitu, dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh manusia, dan bersaksi palsu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu pengertian akhlak terhadap orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab atau jimak dari hulukun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku, dan tabiat. Tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun definisi akhlak menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua di atas dapat dikatakan bahwa akhlak kepada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya, mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulana. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian akhlak terhadap orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu dikenal dengan istilah birrul walidain, yang artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap menaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang, dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Berbakti kepada orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik, tentunya menjauhi larangannya dan mencegah gangguan yang akan menimpanya bila mampu. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Quran Surat Luqman ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Quran Surat Luqman ayat ke-14. Nah, ayat dan riwayat di atas tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada setiap manusia akan pentingnya melakukan kebaikan.
terutama kepada ibu bapak selaku orang tua yang membesarkan kita, dan senantiasa berkata dan bertutur kata yang sopan dengan lemah lembut serta menyenangkan hati dari kedua orang tua kita. Nah, dan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua diantaranya menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka, dan juga menyediakan makanan untuk mereka, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya, memberikan harta kepada orang tua sebesar yang mereka inginkan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya, memenuhi sumpah ataupun nazar kedua orang tua, tidak mencaci maki kedua orang tua, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berbuat baik kepada istri. Selanjutnya dari Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau berkata, "Ibumu." Ia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia pun berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan ia pun berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Di sini kita bisa melihat bahwa seandainya Rasul mengucapkan ibu 3 kali, lalu bapak pada terakhir. Ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang ibu sebagai sosok orang tua yang harus didahulukan daripada bapak, meskipun bapak memiliki hak yang lebih banyak terhadap anaknya. Lalu setelah itu kita sebagai anak juga harus selalu memenuhi hak orang tua yang telah meninggal. Di antaranya mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan keduanya, karena hal ini merupakan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka berdua, karena mereka adalah orang yang paling utama untuk didoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal baik mereka. Yang ketiga, menunaikan haji dan wasiat kedua orang tua yang belum terpenuhi semasa hidup mereka, dan selanjutnya amal-amal baik yang pernah mereka kerjakan selama hidup mereka, sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amal baik tersebut dilanjutkan. Memuliakan teman atau sahabat dekat kedua orang tua. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya bakti anak yang terbaik adalah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya meninggal." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburannya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan berbuat baik terhadap orang tua. Yang pertama, merupakan amalan yang paling mulia. Yang kedua, merupakan salah satu penyebab diampuninya dosa-dosa. Yang ketiga, bertambahnya umur dan juga rezeki. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Yang kelima, taat kepada kedua orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Dan yang terakhir, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di balik keridhaan orang tua. Kesimpulannya, setiap umat muslim yang baik tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita kepada dunia dari lahir hingga kita dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik dan juga sejati, hendaklah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada keduanya. Menjaga akhlak kepada kedua orang tua
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih kepada kedua orang tua, serta berakhlak yang baik yang telah diperintahkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan apabila kita berbuat dosa dan mendurhakai kedua orang tua, maka Allah akan menghukumnya dengan ganjaran yang sangat pedih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.